Shalom, selamat hari Minggu saudaraku yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam persiapan perenungan untuk ibadah KKR GBKP di minggu ini. Sebelumnya, atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan, Dia izinkan kita memperoleh kehidupan, memperoleh hikmat yang berasal dari Tuhan. Sekiranya di dalam persiapan perenungan ini kita meminta pertolongan juga kepadanya agar senantiasa di dalam merenungkan firman Tuhan, di dalam menjalankan pelayanan kita juga, Dia berkenan hadir untuk menolong dan memampukan kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kehidupan kami, Engkau selalu memberikan waktu yang berkualitas, waktu yang berharga yang boleh kami terima. Izinkan kuasa dan pertolongan Tuhan senantiasa memampukan kami tetap hidup dalam kuasa-Mu Bapa. Kami akan merenungkan firman ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini. Yang pertama, kalau kita membaca invokasio ataupun ayat hafalan dari kitab Mazmur 7 ayat 18, ini boleh kita persiapkan dalam pembacaan. Begitu juga sebagai bahan bacaan remaja dari Markus 7 ayat 24 sampai 30. Dan yang menjadi bahan Alkitab kita dalam perenungan firman Tuhan di hari Minggu ini dari Mazmur 43 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah tempat pengasihanku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, pertolonganku dan Allahku. Demikian pembacaan firman Tuhan di hari Minggu ini. Dan yang menjadi tema kita adalah Tuhan sumber keadilan. Shalom, selamat hari Minggu saudaraku yang terkasih. Selamat hari Minggu juga, dan salam semangat yang kami sampaikan kepada semua rekan-rekan kami di dalam Kristus yang sudah mempersiapkan diri dalam pelayanan buat adik-adik kita. Kalau kita berbicara tentang keadilan, setiap manusia pasti mau hidupnya memperoleh keadilan. Apapun yang kita alami di dunia ini, kita mau keadilan Tuhan itu menjadi basis kekuatan kita. Salah satu contoh, ketika adik-adik kita diperhadapkan dengan situasi pilihan hidup. Misalnya, pernah adik-adik kita mengalami kesulitan-kesulitan yang dihadapinya walaupun mereka masih kecil. Contohnya, di dalam keluarga inti pernah ada yang sakit, bahkan ada yang pergi meninggalkan mereka. Mereka mungkin kecewa dan marah. Mereka menghendaki agar keadilan itu mereka terima. Mereka masih kecil, sudah tidak punya ibu, ataupun ada yang sudah tidak punya saudara, ataupun tidak punya bapak, dan lain sebagainya. Tapi itu semuanya adalah pengalaman atas kehidupan mereka. Kita boleh bertanya kepada adik-adik kita, pernahkah mereka merasa tidak adil diperlakukan hidup? Baik di keluarga, begitu juga dalam kehidupan mereka. Artinya, dari pertanyaan kita kepada adik-adik kita, menggiring mereka untuk melihat keadilan yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang setia, agar mereka juga memperoleh keadilan yang berasal dari Tuhan,
sebagai satu hal penyemangat jiwa raga mereka. Kalau kita memperhatikan bagaimana setiap manusia yang rindu untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, seperti ayat hafalan ataupun invokasio Mazmur 7 ayat 18. Pemazmur mengajak menunjukkan sikap hidupnya bagaimana dia hendak bersyukur selalu kepada Tuhan. Tapi apakah kita mampu bersyukur selalu kepada Tuhan? Sementara pengalaman kehidupan kita begitu membawa kita untuk tidak kuat, tidak sanggup menjalani kehidupan. Tapi apapun itu, kita pernah mengalami kehidupan yang pahit, maka kita tahu arti kehidupan yang manis. Kita pernah mengalami ketidakadilan, maka kita rindu untuk mendapatkan keadilan di dalam kehidupan kita. Kita mengingatkan kepada adik-adik kita, jangan takut dan jangan kecewa terhadap kehidupan yang pernah kita alami dalam perjalanan yang begitu pahit. Firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Minggu ini, Mazmur 43 ayat 1-5. Bagaimana pengharapan kepada Tuhan, perlindungan kepada Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan. Intinya, 3 bagian besar yang kami angkatkan: berharap kepada Tuhan. Bagaimanakah kita dinyatakan berharap kepada Tuhan? Tentu harapan itu dibarengi dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Bagaimana pengharapan itu? Tentunya menunjukkan sikap hidup kita yang banyak sekali keluh kesah hidup yang dialami. Sama dengan pemazmur ini, dia menginginkan keadilan akan terwujud di dalam hidupnya yang Tuhan anugerahkan bagi dia. Bagaimana dia mengharapkan kepada Tuhan agar perkara yang dialaminya di dalam hidupnya ini boleh dibebaskan oleh Tuhan dari ikatan orang penipu ataupun orang curang. Semua harapan ini yang disampaikan oleh pemazmur. Karena apa dia berharap? Karena iman percayanya kepada Tuhan. Begitu juga saudara-saudaraku, berharap kepada Tuhan karena pemazmur tahu tempat untuk berlindung dan berharap itu hanya ada di dalam Tuhan. Begitu juga poin yang kedua, perlindungan kepada Tuhan. Begitu berat yang dialami oleh pemazmur di dalam hidupnya. Begitu panjang perjalanan kehidupan yang boleh dia ceritakan di hadapan Tuhan. Sehingga dia pernah lemah, pernah letih, pernah ketakutan. Tapi pemazmur menyatakan satu pengenalan yang benar di dalam dirinya, menjadikan Tuhan sebagai perlindungan. Agar perlindungan yang dia jadikan itu Tuhan di dalam hidupnya, dia akan aman dan jauh daripada hal-hal yang membuat dia takut. Sehingga semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang dia alami, dan ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana pemazmur membawa kita dalam firman ini bersyukur kepada Tuhan. Karena bersyukur kepada Tuhan adalah kekuatan yang tidak boleh lekang oleh waktu, yang boleh kita tunjukkan dari sikap kehidupan kita. Jadi dari pemazmur ini mengangkatkan, membawa kita agar berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan yang akan membenarkan dan menyelamatkan umatnya, dan bersyukur kepada Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan adalah Allah yang memiliki pribadi yang tetap layak disembah di dalam kehidupan kita. Jadi percaya bahwa Tuhan akan membela umatnya dari musuh-musuhnya. Percaya bahwa Tuhan akan membawanya kembali ke Yerusalem untuk menyembahnya. Itulah panggilan yang disampaikan oleh pemazmur di dalam perikop kita. Sehingga pada saat ini beberapa hal yang perlu kita renungkan, yaitu ketika kita mengalami satu hal yang perlu dikuatkan, jangan pernah berpaling dari Tuhan. Dan yang kedua saudaraku, bagaimana agar kita percaya bahwa Tuhan adalah yang membenarkan dan menyelamatkan kita. Salah satunya di dalam segala apapun perjalanan kehidupan yang kita alami, carilah kebenaran, carilah kekuatan, izinkan Allah tetap menguatkan hidup kita. Jadi artinya
kita membawa adik-adik kita. Pengalaman apapun yang pernah mereka alami sebagai manusia ciptaan Tuhan, bukan berarti itu menunjukkan Tuhan tidak sayang kepada mereka. Tapi semua perjalanan kehidupan yang boleh mereka rasakan, yang mungkin membawa ketidaknyamanan bagi mereka, sehingga mereka tidak datang ke gereja, mereka tidak mau berdoa. Tapi yakinkan adik-adik kita bahwa Tuhan akan mengubah segala sesuatu baik adanya, sehingga kenyamanan yang Tuhan persiapkan bagi kita, itu akan kita peroleh dari kesetiaan kita kepadanya. Dan jangan lupa bersyukur. Bersyukur dalam arti bukan karena segala sesuatu boleh kita miliki, tapi kita masih bersyukur karena Tuhan masih mau mendengarkan seruan doa kita, masih mau mendengarkan keluh kesah kehidupan kita. Sehingga ketika kita percaya, ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhanlah pembela kita, Tuhanlah menjauhkan segala musuh-musuh kita, baik dari pemikiran dan perbuatan orang yang jahat di mata Tuhan. Sehingga kita membawa adik-adik kita agar mereka percaya, agar mereka kuat, agar mereka selalu ada dalam bimbingan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Seperti kalau kita bandingkan dengan bacaan remaja Markus 7 ayat 24 sampai dengan ayat 30, bagaimana perempuan Siro-Fenisia yang percaya kepada Tuhan, imannya itu tetap menyelamatkan dia, imannya itu tetap memberikan semangat kepada dia, imannya itu akan membuka matanya lebar-lebar bahwa Tuhan bekerja dan berkenan bagi dia. Sehingga kita juga dari tema kita di hari Minggu, Tuhan sumber keadilan. Cari keadilan bersama Tuhan. Jangan cari keadilan di dunia ini, tapi walaupun kita di dunia ini, keadilan yang mutlak dan yang sebenarnya tetap bersumber dari Tuhan. Izinkan Roh Allah tetap menyentuh hati kita, menyentuh hati adik-adik kita. Kiranya di hari Minggu ini lawatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa akan memenangkan kita untuk hidup dalam penyertaan Tuhan yang menyertai kita. Kiranya Tuhan Yesus tetap ada bagi kita dan memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan Tuhan buat keadilan kebaikan-Mu bagi kami. Kami menjalani segala aktivitas hidup kami. Terkadang banyak hal yang mengganggu konsentrasi kami datang kepadamu. Tapi ketika kami diingatkan akan teguran dan kuasa-Mu yang besar, kami berusaha fokus dalam pertolongan Tuhan yang menyertai kami. Berkati setiap pelayan KKR yang melayani di hari Minggu ini, agar senantiasa firman yang mereka sampaikan dapat dimengerti oleh adik-adik kami, dan menyatakan anugerah yang terbesar dalam kasih dan kebaikan Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, inilah harapan dan doa kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.